Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu diridhoi setiap langkah kita. Pada kali ini kami dari Official MI Ma'arif Militer ingin mengisahkan tentang putra dan putri Rasulullah SAW. Adapun putra Rasulullah yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Ada juga putri-putri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua Fatimah, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat adalah Ummu Kulsum. Zainab binti Rasulullah SAW. Cinta tak cukup untuk menyatukan dua manusia. Tatkala jalan telah berbeda, takkan mungkin mereka saling bersama. Namun, cahaya keimanan akan mempertemukan kembali yang telah terpisahkan sekian. Tersebutlah kisah tentang putri pemimpin para nabi, yaitu beliau baginda Rasulullah SAW. Terlahir dari rahim ibundanya, seorang wanita bangsawan Quraisy, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah. Saat ayahnya memasuki usia 30 tahun, dia yang bernama Zainab binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup ibunya, sang putri yang menawan ini disunting oleh seorang pemuda yang bernama Abul Ash bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraish. Dia putra Halah binti Khuwailid, saudari perempuan Khadijah. Ketika itu, Khadijah menghadiahkan seontai kalung untuk mengambil putrinya. Dari pernikahan itu lahir Umamah dan Ali, dua putra putri Abu Ash. Tatkala cahaya Islam merebak, Allah Azza wa Jalla membuka hati Zainab untuk menyambutnya. Namun Abul Ash bin Ar-Rabi masih berada di atas agama nenek moyangnya. Dua insan di atas dua jalan yang berbeda. Orang-orang musyrik pun mendesak Abul Ash untuk mencarikan Zainab. Namun Abul Ash dengan tegas menolak mentah-mentah permintaan mereka. Akan tetapi Zainab masih pula tertahan untuk tertolak ke bumi hijrah. Ramadan tahun kedua setelah hijrah, terukir peristiwa Badar. Dalam pertempuran itu terbunuh 7 orang dari pihak musyrikin dan tertawan 70 orang dari mereka. Di antara tawanan itu ada Abul Ash bin Ar-Rabi. Penduduk Mekah pun mengirim tebusan untuk membebaskan para tawanan. Terselip di antara harta tebusan itu seuntai kalung milik Zainab untuk kebebasan suaminya. Ketika melihat kalung itu, Rasulullah SAW terkenang pada Khadijah yang telah tiada. Betapa terharu hati beliau mengingat putri yang dicintainya. Lalu beliau berkata pada para sahabat, apabila kalian bersedia membebaskan tawanan yang ditebus oleh Zainab dan mengembalikan harta tebusan yang diberikan, lakukanlah hal itu. Para sahabat pun menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Kemudian mereka lepaskan Abul As bin Ar-Rabi dan mengembalikan seuntai kalung Zainab yang dijadikan harta tebusan itu. Ketika itu Rasulullah SAW meminta Abul Ash untuk berjanji agar memberikan Zainab pergi meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harisah bersama salah seorang Ansor sembari berkata, pergilah kalian ke perkampungan Ya'juj sampai bertemu dengan Zainab, lalu bawalah dia kemari. Berpisahlah Zainab binti Rasulullah SAW di atas jalan Islam, meninggalkan suaminya yang masih berkubang dalam kesyirikan. Menjelang peristiwa Fathu Mekah, Abul Ash keluar dari negeri Mekah bersama rombongan dagang, membawa barang-barang dagangan milik penduduk Mekah menuju Syam. Dalam perjalanannya, rombongan itu bertemu dengan 170 orang pasukan Zaid bin Harisah
yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghadang rombongan dagang itu. Pasukan muslimin pun berhasil menawan mereka dan mengambil harta yang dibawa oleh rombongan musyrikin itu. Namun Abul Ash berhasil meloloskan diri. Ketika gelap malam merambah, Abul Ash dengan diam-diam menemui istrinya yang bernama Zainab binti Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan. Subuh tiba. Rasulullah SAW dan para sahabat berdiri menunaikan sholat subuh. Saat itu Zainab berseru dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Abul Ash bin Ar-Rabi." Usai salat, Rasulullah SAW menghadap pada para sahabat sembari bertanya, "Kalian mendengar apa yang aku dengar?" "Ya, wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah berkata lagi, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui apapun sampai aku mendengar apa yang baru saja kalian dengar." Kemudian beliau Rasulullah SAW menemui putrinya dan berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah dia, namun jangan sekali-kali dia mendekatimu. Jangan sekali-kali dia mendekatimu karena dirimu tidak halal baginya." Zainab menjawab, "Sesungguhnya dia datang semata untuk mencari hartanya." Setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan Zaid bin Harithah dan berkata pada mereka, "Sesungguhnya Abul Ash termasuk keluarga kami, sebagaimana kalian ketahui, dan kalian telah mengambil hartanya sebagai fa'i yang diberikan Allah kepada kalian. Namun aku ingin kalian berbuat kebaikan dan mengembalikan harta itu kepadanya. Akan tetapi kalau kalian enggan, maka kalian lebih berhak atas harta itu." Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami akan kembalikan harta itu padanya." Seluruh harta yang dibawa Abul Ash kembali ke tangannya dan tidak kurang sedikit pun. Segera dia membawa harta itu kembali ke Mekah dan mengembalikan setiap harta titipan penduduk Mekah pada pemiliknya. Lalu dia berkata, "Apakah masih ada di antara kalian yang belum mengambil kembali hartanya?" Mereka menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan yang baik padamu. Engkau benar-benar seorang yang mulia dan memenuhi janji." Abul As pun kemudian menegaskan, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menahanku untuk masuk Islam saat itu, kecuali aku khawatir kalian menyangka bahwa aku memakan harta kalian. Sekarang setelah Allah Azza wa Jalla tunaikan harta itu kepada kalian masing-masing, aku masuk Islam." Abul Ash bergegas meninggalkan Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan Islam. 6 tahun bukanlah rentang waktu yang sebentar. Akhir penantian yang sekian lama pun menjelang. Rasulullah SAW mengembalikan putri tercintanya Zainab kepada suaminya Abul Ash bin Ar-Rabi dengan nikahnya yang dulu dan tanpa menunaikan kembali maharnya. Dua insan kini bersama meniti jalan mereka. Namun Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdirnya. Tak lama setelah pertemuan itu, Zainab binti Rasulullah SAW kembali ke hadapan Rabbnya. Pada tahun ke-8 setelah hijrah, meninggalkan kekasihnya untuk selamanya. Di antara para sahabat yang memandikan jenazahnya ada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Darinya terpapar kisah dimandikannya jenazah Zainab sesuai perintah Rasulullah dengan guyuran air bercampur daun bidara. Seusai itu rambut Zainab dijalin menjadi 3 jalinan. Jenazahnya dibungkus dengan kain. Rasulullah SAW, putri pemimpin para nabi itu, telah pergi. Binti Rasulullah, semoga Allah meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber bacaan Al-Isti'ab karya Al-Imam Ibnu Abdil Barra, At-Tabaqatul Kubra karya Al-Imam Ibnu Sa'ad, Muhtashar Sirah Ar-Rasul karya Syekh Muhammad, Sahih Al-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Al-Ali halaman 9192, Siyar Alamin Nubila karya Al-Imam Az-Zahabi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.